dalam kenyataannya kaldera itu semua diteliti orang asing. Semakin menguatkan saya, ya daripada diambil orang lain, saya akan geluti kaldera ini. Menggeluti kaldera sampai sekarang. Baik, nama saya Purbo. Ya, memang sejak dulu dipanggilnya Purbo Wideng. Kalau menyangkut ini kan tadi dimulai dari masalah kaldera Ijen ya. Sebenarnya kenapa saya itu dekat dengan kaldera, karena sebenarnya sejak kerja praktek S1 saya itu kerja di Union Panas Bumi di Ratu Plaza, Jakarta. Setelah saya S1 saya bekerja di Ijen tahun 86. Saya bekerja di Ijen mengikuti tim dari Gajah Mada yang mendapat pekerjaan dari Pertamina Divisi Panas Bumi. Dari situ, nah saya 2 bulan kalau nggak salah itu di Ijen waktu itu dengan tugas memasang peralatan, terus kemudian hampir ada lebih dari berapa ya, 6-7 lokasi seismik di Kawah Ijen waktu tahun 86. Dan dari situlah saya kenal Saint-Paul, kenal Paul Tuding. Bahkan kalau ada gambar di atas ini yang pos Paul Tuding 1986 itu saya masih melihat bentuknya. Jadi ketika masih awal-awal sekali, saya langsung ke Bandung. Karena saya kan pengalaman mengoperasikan peralatannya vulkanologi di Dieng. Sehingga saya itu kepikiran masuk, tahunya Badan Geologi itu belum ada Badan Geologi, Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral. Nah itu saya ke Panas Bumi. Dari itu ada namanya dulu Kasubdit Analisa Gunung Api. Nah, saya diterima Pak Ramsi namanya. Waktu itu direkturnya Pak Ajat Sudrajat. Kemudian saya menjadi harian di Direktorat Vulkanologi. Ini ada pesan dari Pak Direktur Ajat Sudrajat agar langsung bekerja aja di Jogja. Ya sudah berjalan, karena saya pengalaman mengoperasikan peralatan PS1, PS2 itu seperti yang di ruang atasnya pos Gunung Ijen ini. Itu saya langsung ditugasi untuk memperbaiki peralatan-peralatan. Ini agak panjang karena ini memberi warna dari pekerjaan saya selanjutnya. Saya ketemu namanya Pak Mata Helu Mual, tokoh vulkanologi zaman dulu, Pak Mata. Jadi itu secara rajin ngajarin saya tiap ketemu. Purbo ini ke ruang saya, kalau pas saya di Bandung saya diajarin lagi, kalau beliaunya pas ke Jogja saya diajarin cara membaca seismogram. Setelah itu ya saya menggeluti instrumen gunung api kira-kira 4 tahun. Saya sekolah di Perancis. Di Perancis mengambil jurusan geofisika dengan topik Gunung Merapi juga. Ya, S2, S3 selesai tahun 95, saya kembali lagi ke Jogja. 97 saya diangkat jadi Kasih Gunung Merapi. Kemudian tahun 2007 saya diminta jadi Kadis PSG. Ya kalau saya bilang itu tiba-tiba aja jadi Kadis PSG. Selama 2 tahun, 2007-2008. Ya ilmu baru tapi saya tangani dengan serius. Kemudian saya pindah ke Singapura diperbantukan di WOFO 5 tahun. Jadi ya teman-teman tuh heran ketika saya balik ke PSG,
tahun 2014 awal, kenapa Wak Purbo ini berubah. Jadi setelah itulah saya itu menggeluti geologi. 2014 itu saya masuk di sisi divisi magmatisme dengan pertama kali saya yang dengan teman dari Geosains PSG itu menemukan kaldera Masure. Nggak ada di tabelnya dunia, nggak ada di tabelnya gunung api. Jadi itu betul-betul gunung yang tidak dikenal, tapi ternyata itu kaldera di Jambi. Nah dari situlah mulai itu pertama kali saya menyentuh, walaupun sebelumnya saya sudah bekerja di Batur Bali, kaldera juga. Dari dua modal ini saya semakin Pak, menggeluti kaldera sampai sekarang. Nah, sebenarnya ketika pulang, karena di WUFO itu yang berbasis sementaranya ada di Singapura, saya itu benar-benar tidak ditugasi geofisik dan tidak ditugasi geologi. Saya di sana direkrut sebagai senior research fellow untuk bidang pengembangan database. Terus beda lagi. Tapi ketika pulang pikiran saya itu database. Tapi begitu saya ketemu Mas Sure sama Batur ini berubah. Jadi yang 5 tahun diskusi saya dengan Profesor Genyual itu terbawa menjadikan saya itu pengen melihat semua kaldera ini. Karena apa? Dalam kenyataannya kaldera itu semua diteliti orang asing. Ya, kecuali untuk sekolah mahasiswa Indonesia. Hampir semua penelitian kaldera oleh orang geologi itu dulu, badan geologi itu karena dia sekolah. Tapi tidak ada yang meneliti seperti orang asing datang meneliti. Toba, namanya ahlinya Chesner. Sampai sekarang namanya ahli Toba itu ya Chesner. Ya, kemudian di Batur nggak ada yang orang Indonesia, kecuali yang dia pakai untuk topik S2 atau S3. Nah, sehingga 2014-2005 semakin menguatkan saya. Ya daripada diambil orang lain, saya akan geluti kaldera ini. Kalau database, karena saya membawa dua pikiran kan, pikiran database atau pikiran kaldera. Saya pikir database teman-teman kita sudah kuat sebenarnya, hanya konsep dasarnya aja yang perlu didorong. Tapi konsep database ini banyak teman-teman, baik di SPG, mau di PSG, mau di PSDMPP, PAG sama kan semuanya kuat. Bahkan Magma sudah ada, Magma Indonesia itu. Jadi saya yang betul-betul blank itu kaldera. Ya sudah, saya kemudian memutuskan tidak terlalu mendorong sekali IDI database, tapi saya akan mendorong kaldera yang notabene tidak ada yang menangani. Kenapa tidak ditangani? Karena itu bukan gunung api aktif, ya kan? Seperti kaldera Ijen. Orang pemantaunya kalah Ijen, tapi kalderanya kan enggak. Tengger yang dipantau kan Bromonya, Tenggernya kan enggak. Nah, dari situlah kemudian saya satu persatu menangani. Termasuk yang di Toba itu saya coba merangkum dalam bentuk tulisan itu supaya kita paham kenapa kaldera-kaldera Sumatera ini berbeda dengan kaldera-kaldera di Jawa. Di Jawa ini kecil tapi eksplosif, seperti cabai rawit. Di Sumatera itu gede-gede, tapi sebenarnya letusannya nggak hebat-hebat amat. Tiliwa, Rano, Suwoh, bahkan Toba itu volumenya besar, 2.800 km kubik, nggak ada di dunia ini yang melebihi, mungkin Long Valley ya. Tetapi sebesar itu, kalau itu meletusnya dengan cara pembuatan kaldera di Jawa, habis di dunia. Tapi karena itu terjadi di Sumatera yang notabene tingkat eksplosivitasnya tidak begitu kuat, maka ya biasa-biasa, ya besar. Tapi sebenarnya eksplosivitasnya tidak dalam arti hebat. Nah di Jawa ini yang semakin saya tertarik itu karena kalderanya itu nggak besar-besar amat. Apa Tambora? Tambora itu sampai menggegerkan Eropa. Ya, musim panas, Eropa tanpa musim panas, ya kan, without summer, karena Tambora. Dan Tambora itu kecil, 6 kali 6 km. Ijen itu 15 kali 12.
Lah 6 kali 6 kilometer diameternya aja menggegerkan dunia. Nah kalau itu kan berarti kecil tapi cabai rawit itu eksplosif itu, powerful. Ya, kemudian Ijen, Tambora, kemudian Ijen itu gede, nggak ada datanya. Ada data penelitian S2 di dalam kaldera. Jadi akhirnya kita pahami kaldera Sumatera dan kaldera Jawa itu berbeda berdasarkan ilmu-ilmu baru, berdasarkan lapangan yang baru. Orang bilang kalau zaman dulu, oh ini kaldera mahmanya asam, maka dia letusannya besar. Kalau dia memang lahir sudah asam, nggak meletus besar. Tapi kalau dia lahir seperti di Jawa itu agak basah, kemudian diferensiasi menjadi asam, wah itu powerful, super eksplosif, nggak perlu sangat besar. Sehingga kaldera-kaldera di Tambora, Rinjani, Ijen, terus Batir, Huyan Beratan, Tengger. Nah, kalau di Jawa Barat Rawadano, Krakatau, ya kan? Itu betul-betul memberikan pelajaran yang baik tentang dinamika Indonesia ini, dan itulah yang sebenarnya ingin kita sampaikan kepada publik berdasarkan ilmu baru. Ya, kaldera itu mendorong saya secara pribadi untuk untuk mendalaminya dan selengkap mungkin. Ya, makanya terakhir kita dengan teman-teman dari GSNPSG itu ada program warisan geologi Bromo Tengger Semeru, betul-betul kita gunakan untuk menguak semua masalah Tengger. Tengger itu kaldera yang tanpa letusan besar. Jadi, nah ini aneh lagi. Kenapa kaldera besar itu begitu muncul Tengger, kenapa nggak ada deposit letusan besarnya? Nah, aneh lagi. Jadi keanehan itu yang mudah-mudahan saya memfokuskan diri selain melaksanakan tugas tupoksi ya, warisan geologi dan geopadi di Pusat Serti Geologi, ya saya memanfaatkan waktu saya juga untuk berkonsentrasi terhadap pemenuhan data-data kaldera ini. Mudah-mudahan tahun depan, akhir tahun. Saya kira gitu sih. Jadi sejarah panjang saya 37 tahun di Badan Geologi ini kan 2 tahun lagi saya pensiun. Jadi apa yang saya punya ini ya tentang kaldera ya. Kalau untuk database teman-teman ini sudah cukup kuat, hanya perlu dorongan. Tapi untuk kaldera ini sangat sulit kalau tidak ada yang kita minat seperti ini. Itu yang penting.